terkait tentang keutamaan uzlah, mengasingkan diri. Di sini Nabi bilang wa anhu, dan daripadanya, yaitu dari Abi Sa'id Al-Khudri juga. Jadi sebelumnya itu ada hadis di sana riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang dikatakan manusia yang terbaik itu ada dua. Satu, orang mukmin yang senantiasa berjihad dengan dirinya dan hartanya di jalan Allah. Nah kemudian yang kedua, orang yang mengasingkan diri di satu tempat, di satu kampung, jauh dari keramaian. Dia tujuannya cuma ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dua sosok manusia yang paling mulia. Nah kemudian dari Abi Sa'id Al-Khudri kembali, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, yushiku ayyakuna khairal malil muslimi ghanamun yattabi'u biha sa'apal jibali. Hampir, yakni yushiku mendekatkan, ya jadi yushiku sama yakadu, ya hampir mendekatkan, ayyakuna khairal malil muslimi, yaitu sebaik-baik harta yang dimiliki oleh orang muslim, ghanamun berupa kambing, yattabi'u biha sa'apal jibal, yang dia gembalakannya di puncak gunung. Tuh, jadi ada orang ya punya kekayaan, yang kekayaan itu bentuknya apa? Yaitu kambing, diangonnya, digembalakannya jauh dari keramaian masyarakat, di puncak gunung, di kaki-kaki gunung. Ya di puncak gunung, di sana dia hidup ya dengan beternak. Ya dia mengembalakan kambing. Nah, begitu. Jadi ini adalah ya harta terbaik bagi orang Islam, ghanam, yaitu kambing yang digembalakan di puncak gunung. Makanya rata-rata tuh ya semua nabi dan rasul ya pada waktu sebelum menjadi nabi dan rasul disuruh mengembala, ya termasuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan dulu waktu mudanya, waktu remajanya ya mengembala kambing, dapat upah dari ya orang-orang Mekah di situ. Nah, makanya kalau ada orang ternak kambing, ngangon kambing, itu sunnah, ya sunnah Rasul. Ya makanya banyak dianjurin suruh mengembala kambing. Kalau kita punya tanah luas boleh beli kambing, kita ngangon kambing. Nah begitu. Cuma di Jakarta udah nggak ada sekarang. Kalau dulu masih banyak ya, di Jakarta masih banyak orang-orang yang kehidupannya itu mengembalakan kambing. Tapi kalau untuk sekarang udah nggak ada lagi. Ya nanti ada bagaimana supaya menjadi masyarakat yang baik di tengah-tengah keramaian masyarakat, nanti ada lagi caranya. Ya, tapi ini cara yang kedua. Kalau ingin menjadi manusia yang terbaik, nah jadilah pengembala kambing di puncak-puncak gunung, wa mawaqi'al qatri, dan juga di tempat-tempat bertetesnya air-air. Ya di pegunungan tuh yang masih air-air gunung, ya itu masih ada yapiru bidinihi minal fitani, dia akan menjauh dari fitnah-fitnah dengan agamanya. Insya Allah ya dia akan terjaga, terpelihara dari segala fitnah-fitnah untuk agamanya. Kalau hidup di keramaian di kota ya itu udah berat. Tapi alhamdulillah kita hidup di kota Jakarta metropolitan yang dikatakan masya Allah kotanya ibu kota lagi ramai, tapi kegiatan ibadah kita termasuk Semarang. Masya Allah kita bersyukur kepada Allah tinggal di Jakarta. Ya termasuk orang-orang Betawi itu. Ya sampai-sampai orang-orang pendatang pribumi datang ya itu sama akhirnya. Jadi mereka ngikutin ya ala orang-orang Betawi. Ya ada orang Padang, ada orang Sunda, ada orang Jawa berbaur dengan orang-orang Betawi. Ibadahnya begitu bagus. Ya pengajian-pengajian. Yang namanya kita ngaji baca kitab Pak, masya Allah. Ya orang pada bingung di Jawa ketika saya cerita. Ya emang kalau di Jakarta ngaji bagaimana modelnya? Lah baca kitab. Nah begitu. Kitab yang dibaca apa? Riyadhus Shalihin, Tafsir Jalalain, Fathul Mu'in, Fathul Qorib, Irsyadul Ibad. Dibingung. Ya itu mah santri katanya. Santri. Ya ini santri ini semuanya. Ya. Jadi hebat Bapak Saudara. Bapak ngaji bawa kitab.
kitabnya Riyadhus Shalihin, kitabnya Irsyadul Ibad, kitab-kitab yang lain lagi, Fathul Qorib, Fathul Mu'in. Ya, itu Masya Allah di Jakarta. Ini adalah ajaran orang-orang tua kita yang sudah lama, ya, dari generasi terus berganti dengan generasi sampai sekarang dipertahankan. Ya, makanya ya alhamdulillah yang namanya orang hidup di Jakarta, ya itu kalau agama enggak kalah dengan orang-orang yang ada di kampung-kampung yang memang banyak pondok-pondok pesantren. Nah begitu. Ya, bahkan orang-orang kampung ya ketika datang ke Jakarta ada yang benar, ada yang kagak benar. Ya, yang benar karena dia ngikutin terus. Ya dia ikut ngaji apa. Tapi ada juga yang kagak benar, yang tadinya di kampung bener banget sholat, sampai di Jakarta kagak pernah sholat lagi udah. Nah banyak yang begitu. Ya tapi ada juga ya yang lebih bagus di Jakarta. Ya seperti di Jakarta ini kayak mondok aja. Ya kayak mondok ngaji, tiap malam sono ngaji, sini ngaji, sono ngaji, sini ngaji. Masya Allah. Ya ekonomi gampang di Jakarta. Ya sehingga mereka juga ya mencari usaha gampang. Ya jadi dulunya dapat, dunia dapat, akhirat dapat. Ini yang beruntung. Ya ini yang beruntung. Ya jadi ketika saya cerita begitu Pak, di pondok-pondok pesantren Kiai di Lirboyo pernah bertanya, ya emang kalau di Jakarta model ngajinya bagaimana? Tuh, apalagi saya bilang ada yang baca, malah tambah ajib dia. Masya Allah ada yang baca. Nah begitu. Ya kata Kiai di Lirboyo bilang, ini aneh, katanya kalau ngajar di kampung-kampung paling Fathul Qorib, itu paling tinggi Fathul Qorib. Ya beda kalau di pondok ya, kalau di pondok ya santri, ya kitabnya tinggi-tinggi memang. Tapi kalau di kampung-kampung tuh kata ya Mbah Yai Kafabi, ya bilang begitu. Ya saya ngajar paling Fathul Qorib. Tuh orang-orang kampung. Di sini Fathul Mu'in kita baca, Tafsir Jalalain kita baca, Irsyadul Ibad kita baca, ya Riyadhus Shalihin. Masya Allah. Ya ajib orang Jakarta. Ya. Nah makanya ketika ngaji, ya pada bawa kitab, ajib benar itu. Ya walaupun sih kalau guru buka kitab buka, guru tutup udah begitu aja. Iya. Nah, pokoknya kalau ya buka kitab halaman sekian, buka aja Bapak Ibu Saudara. Ya habis itu tutup aja. Tapi insya Allah keberkahannya ada tetap. Ya pasti ada keberkahannya. Sebab yang ngarang kitab ini kan para wali min auliyaillah. Jangankan kitab-kitab yang begini Pak, kitab Jurmiyah aja tuh yang disebut kitab Jurmiyah, ya itu wali, ya yang mengarang kitab wali. Sampai saya habis ngarang kitab Jurmiyah, dibilang kalau memang ini saya mengarangnya benar-benar dari hati, saya lemparkan ke dalam laut, ya mudah-mudahan gak rusak. Ternyata benar Bapak, dilemparkan ke laut kagak rusak itu. Ya itu kebersihannya orang-orang tua kita itu ketika mengarang kitab. Nah itu Jurmiyah. Ya apalagi kitab-kitab yang model-model seperti ini. Ya Imam Nawawi ini karangannya. Ya Masya Allah begitu hebat. Ya jadi ya inilah keistimewaannya. Ya jadi kita tinggal di kota keramaian, kita termasuk ya nggak bisa uzlah, tapi insya Allah tidak kalah dengan orang-orang yang uzlah, yang menyendiri di puncak-puncak gunung. Ya, nah seperti itu. Nah ini nih yang termasuk yang menyendiri, yang uzlah nih. Ya mereka cuma ya mengembala kambing, tinggal di puncak gunung. Tapi ibadahnya rajin. Kalau menyendiri puncak gunung kagak pernah ibadah, ya enggak juga. Gitu. Jadi dia ibadahnya rajin. Dia menjauhkan diri dari keramaian masyarakat, ya tapi dia ibadah. Nah ini rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari. Wasaqaful jabal, nah kata-kata saqaful jibal itu a'lah, yang paling tinggi, puncak gunung. Tinggal di puncak gunung sana. Masya Allah, nggak ada siapa-siapa, tapi dia hidup di sana dengan mengembala kambing. Kemudian apa kerjaannya? Ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
Kemudian ada hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Ma ba'asallahu nabiyyan illa ra'al ghanama." Tidaklah Allah mengutus nabi kecuali nabi itu dikasih tugas mengembala kambing. Tuh, jadi kenapa sih kambing? Nah, ini sebagai salah satu bentuk ya pelajaran juga. Ya, jadi sebelum dia ya memimpin masyarakat, ya dia disuruh ngangon kambing dulu. Yang namanya ngangon kambing kan berat itu, paling susah. Ya kambing, ya kita disuruh ya ngangon kambing berat, Bapak Saudara. Nah, itu salah satu bentuk pembelajaran sebelum dia dihadapkan oleh masyarakat yang wataknya bermacam-macam. Yang namanya manusia wataknya, masya Allah Bapak Saudara, ya beda-beda, A, B, C, D. Kadang-kadang kita di keluarga ya ada 3 orang, itu kadang-kadang wataknya beda-beda. Kita kalau jadi orang tua nih, punya anak, kadang-kadang kita tahu nih watak si A begini, watak si B begini, watak si C begini. Nah, itu macam-macam wataknya berbeda-beda. Nah, seperti itu. Apalagi ya kita memimpin masyarakat. Nah, Nabi akan memimpin masyarakat manusia. Ya, sehingga disuruhlah dia ngangon kambing terlebih dahulu. Makanya di situ sejarahnya kenapa Nabi Muhammad kok disuruh ngangon kambing. Ya, ada perintah. Ternyata nabi-nabi juga begitu. Ini hadisnya. Ma ba'asallahu nabiyyan illa ra'al ghanama. Jadi tidaklah Allah mengutus nabi kecuali Allah memerintahkan untuk apa? Ra'ah. Ra'ah itu mengembala, al-ghanam yaitu ya kambing. Faqala ashabuhu, maka berkata ashab Rasul, dulu itu kata Nabi, dulu saya mengembalakan kambing ala qororito li ahli Makkah, kemudian mendapatkan ya apa upah qororit tuh ya, makanya ada istilahnya tuh ya qororit jamak ya. Qororit itu bentuk jamak dari kirot, 1 kirot, 2 kirot, 3 kirot, itu bentuk uang kepingan emas katanya. Makanya disebut dengan qororito, itu mendapatkan upah di ahli Makkah untuk ya atau dari orang-orang Makkah. Tuh, jadi Nabi mengembala kambing, kemudian Nabi mendapatkan upah qororit, ya mendapatkan upah ya dari penduduk Mekah. Tuh begitu. Makanya ada 1 kirot, 2 kirot, 3 kirot ya. Nah, itu kirot ada yang mengartikan ya adalah ya upah, bentuknya uang emas atau uang perak. Nah, jadi Nabi ya ketika itu ya mengembalakan kambing, kemudian Nabi akan mendapatkan upah ya dari penduduk-penduduk Mekah yang memiliki ya kambing-kambing tersebut. Ini rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari. Wa anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan diriwayatkan juga dari Abi Hurairah yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau Rasulullah qala bersabda, min khairi ma'asyin nasi lahum rajulun mumsikun inana farasihi fisabilillah. Di antara kehidupan yang terbaik dari manusia, mereka itu adalah orang yang senantiasa mumsikun, ya artinya yang memegang kendali ya daripada kudanya. Mumsik tuh yang megang gitu, yang memegang. Ya, inana farasi itu kendali kudanya fisabilillah, jalan Allah Subhanahu wa taala. Yatiru alamatnihi, dia bisa meloncat langsung, meloncat ya di atas punggungnya, punggung onta atau kuda. Kullama sami'a hayatan au qaz'atan, setiap kali dia mendengar panggilan untuk berperang atau seumpamanya. Ya, jadi kalau seandainya dia mendengar panggilan untuk berperang, ya maka dia sudah siap untuk melompat ke punggung kuda, ke punggung onta, langsung berangkat ya untuk berperang. Itu adalah sosok manusia yang terbaik. Ya, jadi jiwanya benar-benar disediakan untuk jihad fisabilillah. Saat itu
berperang. Ya, saat itu berperang ya melawan musuh saat itu. Nah, kalau sekarang bukan lagi jihad ya untuk melawan musuh, tetapi ya kita udah siap jihad melawan hawa nafsu. Ya, itu begitu. Tapi tetap jihad juga. Kalau di sini kan ya laki-laki tersebut sudah ya siap memegang kendali daripada kudanya untuk menuju perang di jalan Allah. Kapan saja dia mendengar panggilan perang, maka dia sudah siap melompat ke punggung kuda tadi. Nah, seperti itu. Toro alaihi, maka dia akan terus ya mencari-cari al-qatla untuk membunuh, awil mauta mazonahu, atau dia tewas di tempat dugaannya yang di situ ada musuh. Ya, jadi ya dia udah siap untuk mencari ya musuh yang akan dijadikan korbannya, ya, sehingga nanti dia bisa membunuh, bisa ya mengalahkan musuh-musuhnya, atau yang kedua dia yang terbunuh, dia yang tewas di tempat-tempat yang banyak musuhnya. Jadi artinya udah siap Bapak Saudara. Nah, jadi jiwanya ini emang udah siap untuk apa? Untuk jihad fisabilillah. Itulah orang yang terbaik dalam kehidupan manusia. Kalau enggak begitu, ada lagi yang kedua, aurajulun fi gunaimatin, atau memang orang tadi fi gunaimah. Gunaimah itu artinya ghanimah, ya tasghirnya gunaimah. Ya, dia diserahkan ya ada kambing-kambing kecil, domba-domba kecil, fi ra'si sa'afatin min hazi sa'ab, di puncak-puncak gunung, dari puncak-puncak gunung. Ya, jadi dia mengembala kambing-kambing yang masih kecil-kecil, digembalain dengan penuh kesabarannya di atas puncak gunung, jauh dari keramaian masyarakat. Au batni wadin min hazil audiyati, atau dari perut lembah-lembah yang ada dari lembah-lembah ini. Ya, tapi tetap yuqimus shalah, dia mendirikan salat, wa yu'tiz zakat, dia menunaikan zakat, wa ya'budu rabbah, kemudian dia menyembah Tuhannya, hatta ya'tiyahul yaqinu, sehingga datang atasnya oleh kematian. Al yakin bimakna al maut. Jadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Itu makna yakin. Para ulama-ulama banyak yang mentafsirkan dengan al-maut. Jadi kita disuruh menyembah Allah. Wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu, hatta ya'tiyakal yakin, sampai kita meninggal dunia. Jadi jangan kita tinggalkan, terus istiqamah, ya menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita minta kepada Allah, kita menyembahnya kepada Allah. Nah, sampai kapan kita menyembah Allah? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian. Itu gitu. Ya, laisa minan nasi fi syai'in, tidak ada dari manusia fi syai'in, tentang sesuatu, illa fi khairin, kecuali itu dalam kebaikan. Jadi dua. Satu, dia hidup di tempat keramaian, tetapi dia berikan segala kemampuan dirinya untuk berjihad fisabilillah. Nah, kalau sekarang kita mungkin ya untuk membantu, tanamkan dalam hati kita, kita pengen selalu membantu. Ada orang yang kesusahan, kita bantu. Kalau ada orang sakit, kita jenguk. Kalau ada orang meninggal dunia, kita takziah. Nah, itu namanya dalam hidup keramaian. Itu bagus. Kalau kita nggak bisa begitu, hiduplah di pedesaan yang jauh dari keramaian. Nah, di situ ngapain? Uzlah. Ya, kita ngangon kambing. Ya, kemudian kita ibadah sampai kita meninggal dunia. Insya Allah ya kita akan selamat dari fitnah fiddin wad dunya wal akhirah. Itu rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Yatiru, sekarang maknanya nih. Yatiru artinya apa? Ayusri'u, cepat. Ya, yatir artinya cepat. Ya, langsung. Ya, dia kalau ada seruan panggilan berperang, langsung yatir, cepat. Ya, begitu. Jadi enggak lambat-lambat.
Wa matnuhu artinya zuhruhu, punggung kuda. Nah itu namanya matnuhu. Wal hayya'ah as-sautu lil harb. Jadi suara untuk berperang. Jadi ada panggilan suara untuk berperang. Nah biasanya begitu tuh. Mereka udah siap saja. Ya sautu lil harb. Nah itu begitu. Sampai-sampai dulu pernah kejadian tuh. Ada seorang pemuda baru menikah. Baru menikah dia. Di malam pertama. Ya dia sedang melakukan malam pertamanya, tiba-tiba ada panggilan berperang, lari langsung perang. Masya Allah. Istrinya ditinggalin. Ya, istrinya ditinggal sampai belum sempat mandi junub. Ya, sampai begitu tewas dia. Ya, rame tuh. Ya, gimana ini belum mandi junub? Ya, karena ini memang masih pengantin baru. Tuh, sampai begitu. Jadi dia benar-benar korbankan dirinya lillah fisabilillah. Tuh, ada kejadian begitu Bapak Saudara. Nah, jadi ketika ada hayyah, ada as-saut lil harb, ada suara panggilan untuk berperang, saat itu dilangsung tinggalkan. Nah, kalau kita kan sekarang alhamdulillah posisi dalam aman kita, ya, sehingga yang paling penting kita jihadnya jihad melawan hawa nafsu sekarang. Hawa nafsu. Kalau jihad melawan ya orang-orang kafir nggak ada, sebab nggak ada peperangan. Nah seperti itu, sehingga kita ini yang lebih dipentingkan jihad melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Tuh. Wal faz'ah itu artinya nahuhu sama nih, hayyah sama faz'ah itu sama, suara yang cepat untuk memenuhi panggilan berperang. Wa bazanu syai'i ay mawadi'u, tempat-tempat allati yuzan wujuduhu, yang disangka adanya musuh pihak di tempat-tempat tersebut. Wal ghunaimah, sementara lafaz ghunaimah bidamil ghain, yang gu ya, jadi ghainnya dibaca dhammah. Tasghirul ghanami itu bentuk tasghir dari ghanam. Ghanam ghunaim. Abun ubayyun, ya akhun ukhayyun, ya fa'il fu'ailun, ikut wazan ya fu'ail. Nah itu kalau kita belajar ilmu nahwu namanya kalimatnya bentuknya tasghir, ya sebagai tanda sayang. Kalau gunaim berarti artinya kambing-kambing kecil. Ya kalau ghanam itu ya kambing yang udah besar. Kalau kambingnya masih kecil pakai tasghir gunaimah, gunaimun. Ya, kambing-kambing kecil digembala, ya itu dengan penuh kesabarannya. Was-sa'afah bi fathis wal ain wa hiya a'la jabal, puncak gunung. Itu bahasa Arabnya sa'afah, puncak gunung. Kemudian selesailah terkait tentang ya istihbabul uzlah, dianjurkannya uzlah. Kita pindah ke bab yang lain. Babu fadlil ikhtilati bin nasi. Ini bab menerangkan keutamaan ikhtilat, bercampur dengan orang lain, bergaul dengan orang lain. Kalau tadi uzlah kebalikannya, uzlah bin nas artinya dia menyendiri, mengasingkan diri dari ya keramaian. Bagus juga kalau kita bisa, kita mampu. Nah begitu. Nah sekarang ada lagi ya ikhtilat bin nas, kita bercampur bergaul dengan orang lain, termasuk ada juga keutamaannya. Jadi kayak kita nih sekarang, kita nggak bisa menyendiri. Hidup kita nggak bisa sendiri Bapak. Kita bersosial, berinteraksi, kita bergaul. Ini namanya ikhtilat bin nas. Nah ada keutamaannya, ada kemuliaannya orang yang selalu berinteraksi dengan orang lain, bergaul dengan orang lain. Wa huduri jam'ihim, dan hadir dalam perkumpulan mereka, ya hadir dalam perkumpulannya, wa jama'atihim, dan jamaah mereka, ya begitu. Seperti dalam acara-acara undangan pernikahan. Nah itu ketika kumpul ya kita diundang, nggak ada uzur kita datang. Nah itu termasuk mulia. Nah begitulah memang kita hidup bermasyarakat, ya sehingga ketika ada undangan kita penuhi undangan tersebut, kita hadir, ya kita ikut dalam perkumpulan tersebut. Wa musyahadil khairi, kemudian kita juga hadir di tempat-tempat yang baik,
Ya, wa majalisil ilmi wa majalisil zikri, di majlis ilmu, di majlis zikir. Nih kita hadir di majlis ilmu, kita hadir di majlis zikir, itu termasuk salah satu keutamaan hidup bermasyarakat. Ya, jadi kalau kita udah hadir di majlis ilmu, udah berarti kita udah memenuhi kebaikan-kebaikan dalam hidup bermasyarakat. Tapi kalau kita hidup bermasyarakat, datang musola nggak pernah ke musola, ya ada pengajian nggak pernah datang ke pengajian, nggak bagus. Nah begitu. Jadi kita harus nyampur. Kalau nggak mau udah uzlah, jangan tinggal di Jakarta uzlah mah. Ya cari di kaki-kaki gunung sana menyendiri. Nah begitu. Kalau hidup di Jakarta rame. Nah kita harus bermasyarakat. Nah jangan sampai kita nggak bermasyarakat, nggak pernah berinteraksi. Ada undangan, kita hadir undangan. Kadang-kadang ya ada orang ya mau tasyakuran, mau selamatan. Nah itulah kita hadir di tempat-tempat tersebut. Nah termasuk kita hadir di majlis ilmu dan majlis zikir dimanapun. Ya dimana kita bertempat, disitulah kita harus menyesuaikan diri, beradaptasi. Ya kita punya musola dekat. Ya boleh ngaji tempat-tempat yang jauh silahkan, tapi musola kita jangan kita tinggalin. Begitu, yang jauh kita cari, yang dekat enggak. Salah. Ngaji sama siapa juga ya diajarinnya enggak begitu. Ya kita punya ya musola dekat, datang ke musola. Nanti ada pengajian yang jauh, datang pengajian yang jauh. Nah begitu, bagus namanya. Jangan yang dekat ditinggalin. Ya nanti kalau dinyolatin di mana? Ya apa di Istiqlal? Ya kan kalau kita mati di sholatnya di Al Barokah, karena kita jamaah Al Barokah. Nggak mungkin di sholatnya di Masjid Kuba Mas. Ya, nah begitu. Jadi ini hal-hal yang penting. Ya diajarin dalam agama. Namanya hidup bersosial, berinteraksi. Ya, jadi jangan salah. Ya, sesi ngajinya jauh di sana. Terus ente tinggal di mana? Ya, saya mah dekat sama Al Barokah. Datang ngaji kagak. Nah, nanti ente kalau mati jangan disolatin di Al Barokah. Ya, sholatin tempat yang jauh sana di Istiqlal. Nah, begitu. Jadi ini yang ngajarin, Nabi yang ngajarin. Nah, jadi kalau kita pengen hidup di keramaian, harus berinteraksi, bersosial. Ada majlis ilmu, datang majlis ilmu. Ada majlis zikir, datang di majlis zikir. Ma'ahum, bersama dengan mereka. Wa iyadati maridihim, menjenguk orang yang sakit dari mereka. Wa huduri janaizihim, hadir ya kalau ada jenazah mereka. Wa muasati muhtajihim, penuhi kebutuhan mereka. Wa irsadi jahilihim, berikan petunjuk kalau ada orang yang bodoh dari mereka. Wa ghairi zalika, dan lain-lain itu min masalihihim, dari kemaslahatan mereka. Liman qadara, bagi orang yang mampu, alal amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar, untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Wa qam'i nafsihi, dan menjaga dirinya anil iza, dari berbagai macam gangguan. Wasobri, dan sabar alal aza, atas berbagai macam gangguan. Kita sabar, namanya hidup di masyarakat. Kalau dapat nikmat kita bersyukur ya. Terus kita menjalankan apa? Ya amar ma'ruf nahi munkar. Kita jaga diri kita dari berbagai macam gangguan. Seandainya ada hal-hal seperti itu, maka kita hadapi dengan penuh kesabaran. Nah insya Allah itu juga termasuk hal yang terbaik. Kalau kita udah bisa mengamalkan itu, kita termasuk orang yang terbaik. Ya, jadi nggak mesti pilihan pertama tuh tadi. Ya apa uzlah. Ya kalau kita mungkin nggak mampu dah uzlah. Nah hidup di keramaian kalau kita gunakan untuk ini semuanya, mudah-mudahan kita termasuk sosok manusia hamba Allah yang terbaik juga. I'lam, ketahuilah annal ikhtilata bin nasi, sesungguhnya bercampur kepada orang lain, ya berinteraksi dengan orang lain,
alal wajhil ladzi zakar, atas jalan yang telah kami sebutkannya tadi, huwal mukhtar, itu yang terpilih. Ya, jadi ada majlis ilmu kita hadir, ada orang sakit kita jenguk, ada jenazah kita hadir. Ya, itu namanya jalan yang telah saya sebutkan. Itu merupakan hal yang terbaik. Allazi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di situ adalah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasairul anbiya, begitu semua nabi-nabi, shalawatullahi wasallamu alaihim, semoga selawat dan salam Allah sampaikan buat mereka semuanya. Wa kadzalika, begitu juga al khulafaur rasyidun, para khalifah-khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu mereka hidup enggak uzlah, mereka hidup kagak menyendiri, tapi mereka hidup berinteraksi, bersosial. Tuh sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman bin Affan, sahabat Ali bin Abi Thalib, sama. Wa man ba'dahum, dan orang-orang setelah mereka, minas sahabati, dari sahabat-sahabat, wat tabi'in, dan para tabi'in. Wa man ba'dahum, dan setelah mereka, min ulama'il muslimin, dari ulama-ulama kaum muslimin, wa ahyarihim, dan pilihan-pilihan daripada orang-orang muslim. Wa huwa mazhabu aksarit tabi'in, dan itulah mazhab kebanyakan para tabi'in. Wa man ba'dahum, dan setelah mereka para tabi'in. Jadi sahabat, tabi'in, tabi'it, tabi'in, dan seterusnya. Jadi dari mulai Nabi Muhammad, yang sezaman dengan Nabi Muhammad namanya sahabat, yang sezaman dengan sahabat namanya tabi'in, yang sezaman dengan tabi'in namanya tabi'it, tabi'in, terus tabi'it, tabi'it, tabi'in, tabi'it, 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 tabi'in. Entah kita udah di generasi berapa, ya, tapi tetap kita diperintahkan untuk mencari guru-guru yang memang punya sanadnya yang muttasil, gitu. Makanya kita kalau mencari guru begitu, cari guru-guru yang ilmunya punya sanadnya muttasil, yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita jauh dari Rasulullah, generasi entah yang keberapa, tapi itu insya Allah nanti sanadnya tetap muttasil. Wa bis sanadil muttasil. Alhamdulillah Bapak Saudara, saya termasuk punya guru-guru yang memang sanadnya muttasil, ya, sehingga ya saya juga udah ada ijazah yang diberikan oleh guru-guru saya yang memang itu sampai sanadnya kepada Rasulullah. Ya, sanad terakhir dari sahabat adalah sahabat Abdullah bin Abbas. Dari sahabat Abdullah bin Abbas lalu langsung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Jadi ini bisa dipertanggungjawabkan, ya, sehingga kalau kita mencari guru, carilah guru yang punya sanad, yang sanadnya muttasil sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu begitu. Ya, jadi mereka itu dari sahabat, dari tabi'in, dan setelah mereka minal ulama'il muslimin wa ahyarihim, dari ulama-ulama kaum muslimin wa ahyarihim, bahkan pilihan-pilihan daripada mereka. Wa huwa mazhabu aksari tabi'in wa man ba'dahum, itu mazhab kebanyakan daripada tabi'in dan orang-orang setelah tabi'in. Wa bihi, dan dengannya qala Syafi'iyu, berkata Imam Syafi'i, wa Ahmad, dan Imam Ahmad, wa aksarul fuqaha, dan kebanyakan para ulama fikih radhiyallahu anhum ajma'in. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini ayatnya sebagai salah satu landasan daripada apa yang kita bahas tadi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini landasannya. Kenapa kita harus bermasyarakat? Kenapa kita harus hidup nggak boleh menyendiri sendirian aja, tapi kita harus bermasyarakat? Tujuannya satu, wa ta'awanu, bertolong-tolonglah kalian 'alal birri wat taqwa, atas dasar kebaikan dan takwa. Kita kalau tolong menolong kan artinya nggak sendiri, saling bantu membantu, nggak sendiri banyak. Nah, itulah pada saat-saat kita hidup di masyarakat yang jumlahnya begitu banyak, nah ada nilai-nilai kebaikan buat kita. Untuk apa? Yang tadi sudah disebutkan semuanya. Itu landasannya semuanya sama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Artinya apa? Saling tolong menolonglah kalian untuk selalu berbuat kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terdapat yang surah Al-Maidah ayat 2.
Wal ayatu fi makna ma zakartuhu kasiratun ma'lumatun, dan bermula ayat di dalam makna yang telah saya sebutkan tadi itu banyak dan dimaklumkan. Jadi ayatnya bukan satu, terkait tentang kita disuruh saling membantu, tolong menolong, hidup bermasyarakat, itu cukup banyak. Nah, di antaranya surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, inilah yang dapat kita baca. Nanti baru kita bahas babut tawadu' dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Cukup? Ada yang ditanya? Cukup ya? Baik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu Saudara, mohon doanya. Insyaallah hari Selasa besok saya akan melaksanakan ibadah umroh. Saya akan berangkat melaksanakan ibadah umroh pada hari Selasa tanggal 27. Insyaallah malam Kamis besok saya mohon izin dulu tidak bisa hadir ya. Mohon doanya semoga saya beserta jamaah diberikan kesehatan dalam melaksanakan ibadah umrah dan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita baca Fatihah Allah kabul segala niat-niat baik kita. Al-Fatihah al-Tanmiyah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yuqaddu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azim sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para jamaah, para bapak, para ibu, para hadirin dan putri berspektif pembahasan kita hadis dari Solihin. Mudah-mudahan tidak dapat mengamalkan penjelasan ini. Dan kami selaku pemangku acara